الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Agung Sumber, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Kita saat ini umumnya umat Islam patut bersyukur karena dalam sepekan ada kesempatan untuk berkumpul, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kebiasaan yang mungkin sangat sulit dilakukan pada era pandemi corona saat ini ternyata masih bisa dilakukan, tentu mengikuti anjuran pemerintah, masih melaksanakan sesuai dengan prokes yang disampaikan dan diperintahkan, yang pada hakikatnya adalah untuk limaslahatil ummah. Karenanya marilah hal ini dijadikan momentum untuk terus saling mengingatkan agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi yang dilarang oleh agama. Yakinlah bahwa dengan meningkatkan takwa Allah,
kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati, yakni kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Hadirin hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Dunia terus berkembang, termasuk cara berkomunikasi kita. Dulu banyak orang harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa bercakap-cakap dengan orang lain di luar daerah. Sekarang teknologi memfasilitasi umat manusia untuk kian mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat di genggaman tangan, yakni handphone. Situasi ini melanda hampir semua orang di berbagai belahan dunia. Tidak pandang agama, wilayah geografis, suku, ras, dan etnis. Kehadiran media sosial kian mempermudah lagi. Dalam hitungan detik kita sudah bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, bahkan video ke orang di belahan dunia lain. Luas bumi yang mencapai lebih dari 0,5 miliar kilometer persegi seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya, dan sebagian orang bahkan rela menghabiskan separuh waktunya untuk berselancar di internet ataupun media sosial lainnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Islam bukan agama yang anti perubahan, namun demikian memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita seyogianya memposisikan media sosial tak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasilah, bukan ghoyah. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan memasak dan juga bisa merugikan bila dipakai melukai orang lain. Begitu pula media sosial, dalam dirinya terkandung potensi positif tapi sekaligus juga negatif. Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari tidak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita menjumpai media sosial menjadi ajang pamer atau riya amal kebaikan, usaha mencari citra kesolehan di mata masyarakat. Dari sini kita secara tidak langsung menggeser maksud ibadah yang semestinya untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri. Media sosial juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok dan berbeda agama, pandangan politik dan sejenisnya. Tak jarang media sosial disesaki dengan debat kusir saling menjatuhkan, ghibah atau gosip, fitnah, bahkan berita bohong atau hoak, hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru yang bahkan kita tidak mengenal masing-masing. Hanya berbekal jari tangan dan pikiran keruh, dalam sekejap kita sudah membuat madorot bagi orang lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah menjamin saudaranya dari malapetaka tangan dan lisannya. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Artinya seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya baik dengan lisan dan tangannya. Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kolam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kolam dalam konteks hari ini bisa diidentikan juga dengan media sosial yang memiliki peran sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap media sosial termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik, sebagaimana hadis yang kami sebutkan tadi. Yang paling rentan dilupakan saat bermedia sosial adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan yang disediakan sering membuat pengguna berselancar berjam-jam, melewati batas kebutuhan semestinya, bahkan melewati etika yang sudah ada di masyarakat. Orang kadang tidak hanya bertegur sapa dengan sesama atau publikasi aktivitas di media sosial,
tapi juga sampai pada kegiatan-kegiatan mubazir, bahkan maksiat. Saat seorang terlalu tergantung pada medsos, pertanyaan penting yang perlu disodorkan adalah siapa sesungguhnya yang lebih berkuasa, media sosial atau manusianya? Manusia dianugerahi akal sehat, hati nurani yang memungkinkan dia berlaku bijaksana sebagaimana perangkat dunia lainnya. Tidak seharusnya manusia diperbudak oleh media sosial, justru semestinya ia mengendalikannya. Hadirin hadaniyallah wa iyyakum ajmain. Sebagai wasilah, medsos juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal baik. Melalui medsos seseorang dengan mudah bersilaturahim dengan orang lain yang di dunia nyata terkendala jarak geografis. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas dengan mudah. Kita dengan mudah membagi informasi, misalnya soal cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, atau wawasan bermanfaat lain, hingga menjadikan media sosial sebagai media syiar yang memberi pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan, yaitu rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35 tadi disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Wasilah dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya mencakup berbagai jalan, mekanisme atau sarana yang bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika media sosial adalah wasilah, maka ghoyah atau tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, fungsi positif medsos tersebut bisa maksimal kita realisasikan ketika kitalah yang benar-benar menguasai, bukan dikuasai. Medsos hanya menjadi elemen sekunder bagi aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya mendorong kita untuk terperosok pada perbuatan sia-sia atau bahkan merugikan orang lain. Melalui paparan khutbah ini bisa disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sikap dalam merespon kehadiran media sosial. Pertama, menyadari betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah, perantaraan atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dengan medsos itu sendiri, melainkan pada apa tujuan pokok penggunaan perangkat dunia maya ini. Yang kedua, menjadikannya sebagai sarana yang tidak hanya baik tapi juga bermanfaat, tak menimbulkan kemudaratan kepada pihak lain. Melalui media sosial adalah sesuatu yang baik, tapi akan lebih baik lagi bila medsos memberikan faidah bagi orang lain lewat konten-konten yang kita suguhkan. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrur raufur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر